Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dan teman-teman pendidik semuanya. Berjumpa lagi dengan saya di channel yang masih sama. Hari ini saya akan membagikan sebuah tutorial lebih ke teknis ya. Cara upload file dan melengkapi biodata profil untuk kepentingan pendaftaran PPG tahun 2022. Oke, tidak usah lama-lama lagi intronya, langsung saja kita ke pembahasannya. Baik, sebelum saya lanjutkan tutorial kali ini, alangkah baiknya Bapak Ibu atau teman-teman semuanya silahkan mempersiapkan dulu beberapa berkas. Ada soft copy dan ada juga hard copy. Di antaranya adalah yang pertama file scan ijazah S1 atau yang digunakan untuk PPG. Yang kedua scan SK pertama kali mengajar. Yang ketiga ada SK 2 tahun terakhir, SK pengangkatan ya, ini untuk GTT atau kenaikan pangkat terakhir untuk PNS. Lalu yang keempat ada SK pembagian tugas mengajar, itu 2 tahun terakhir atau 4 semester terakhir. Yang kelima ada scan fakta integritas yang bisa diunduh di web, nanti saya tunjukkan caranya dan lokasinya downloadnya. Yang keenam ada buku rekening ya. Buku rekening ini tidak perlu di scan, disiapkan saja bagian identitasnya. Oke, langkah pertama ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengakses situs atau alamat atau address untuk upload berkasnya. Ada dua cara. Yang pertama, teman-teman bisa mengakses melalui SIM PKB ya, akun SIM PKB. Teman-teman bisa langsung ketik saja SIM PKB yang ada di Google. Nah, nanti langsung diarahkan ke sini. Nah, setelah itu teman-teman nanti akan diminta untuk masuk ke sini. Nanti klik saja yang masuk sebelah sini ya. Lalu, nah ini adalah tampilan login ke akun SIM PKB Bapak Ibu. Silakan masukkan username dan passwordnya. Atau bisa juga menggunakan akun belajar ID. Nah, untuk akun belajar ID ini Bapak Ibu harus mendaftarkan dulu ya akunnya, akun belajar ID-nya. Caranya ada di video saya sebelumnya, linknya ada di pojok kanan atas. Atau juga bisa Bapak Ibu lihat di kolom deskripsi seperti itu. Langsung saja kita masuk ke akun. Nah, seperti ini adalah tampilan dari akun SIM PKB-nya. Lalu pastikan ini tercentang ya, dua ini tercentang. Bisa dicek validasi NIK dan NUPTK karena ini penting. Ada beberapa kasus di sini NUPTK-nya tersilang, walaupun kemarin sebelumnya itu daftar P3K bisa ya untuk yang GTT, tapi di sini terkendala. Saya kurang tahu pastinya, cuma ini by sistem, jadi diikuti saja sistemnya. Selanjutnya pilih ini menu ini, lalu PPG prajabatan dan dalam jabatan. Baik, seperti inilah tampilan dari situs ppg.simpkp.id. Nah, di sini biodatanya nanti akan diedit di sebelah sini. Nah, itu adalah cara pertama untuk mengakses situs ini. Atau yang kedua, Bapak Ibu bisa langsung mengakses situs ini. Caranya saya kembalikan dulu ke awal, langsung ketikkan saja PPG Kemdikbud seperti ini ya, langsung di enter. Nah, arahnya langsung di atas sendiri, lalu diklik saja
Nah, halamannya seperti ini ya, halaman PPG Kependudukannya. Sebelum login, lalu langsung login saja. Akunnya menggunakan akun yang sama seperti yang ketika Bapak Ibu login ke SIM PKB seperti itu. Karena di sini tadi akunnya sudah saya simpan di akun saya, jadi di browser ya, di browser komputer saya, makanya tidak diminta login, langsung ke halaman ini. Oke, itu adalah dua cara untuk mengakses situsnya yang perlu Bapak Ibu pahami. Yang kedua, langsung ke biodata diri. Oke, seperti ini adalah tampilan awal ya dari biodata diri. Di sini nanti intinya harus Bapak Ibu semuanya ini isinya harus tercentang semuanya. Keterangan di sini semuanya harus tercentang hijau, yang artinya status syarat sudah dilengkapi atau diisi. Nah, untuk sekarang itu belum diisi, makanya itu ikonnya berupa tanda seru warnanya abu-abu, yang artinya status syarat wajib dilengkapi atau diisi, namun belum dilengkapi atau diisi, seperti itu. Nah, setelah ini nanti tercentang semuanya, ajukan berkas ini tombolnya nanti akan menyala ya. Kalau menyala bisa langsung diajukan berkas, diklik saja seperti itu. Nah, bagaimana cara membuat tombol ini membuat statusnya ini jadi centang hijau? Nah, kita geser ke bawah. Oke, setelah di scroll ke bawah nanti tampilannya akan seperti ini. Bapak Ibu bisa lihat di sini ada informasi unduh template surat. Ini adalah merupakan form surat fakta integritas ya. Di sini bisa dibaca keterangannya. Diklik unduh berkas saja. Nah, di unduh berkas ini nanti silakan dibuka. Dibukanya nanti akan seperti ini. Nah, seperti ini fakta integritasnya, silahkan dirubah sesuai dengan identitas Bapak Ibu semuanya. Kemarin saya sempat dapat pertanyaan bagaimana cara merubah ini ya. Di sini ada garis merah dan ini nanti kalau dirubah nanti warnanya juga akan merah seperti ini. Nah seperti ini ya. Seperti ini. Ini sebenarnya hanya untuk istilahnya untuk mempermudah Bapak Ibu ketika mengedit. Tapi nanti ketika kalau dicetak warnanya nanti akan merah. Nah, bagaimana cara istilahnya menghilangkan ini? Kita langsung saja ke review ya. Di review di sini ada di bagian change itu ada accept, reject, preview, match. Nah, ini di accept saja semuanya. Ini accept all change itu aja. Nah, ini nanti langsung sudah warnanya seperti ini. Ini cukup membingungkan sepertinya kalau Bapak Ibu belum pernah melakukan hal ini. Nah, ini saya berikan sedikit tutorial untuk mempersiapkan berkas sebelum mengisi dan melengkapi berkas dan identitas di SIM PKB tadi. Oke, kita sekarang kembali ke sini lagi. Nah, perlu diketahui di sini ada beberapa dibilangnya. Saya tutup dulu. Ada beberapa bagian. Nah, ya beberapa bagian di sini ada biodata diri, linearitas S1 atau D4 dengan bidang studi PPG, bidang studi PPG, berkas pendukung. Nah, ini itu sama seperti ini. Nah, ini sama seperti ini. Nah, untuk merubah ini jadi centang hijau, nah, Bapak Ibu harus mengisi semua bagian ini lengkap. Seperti itu ya. Yang pertama, biodata diri. Nah, seperti ini biodata diri. Bagaimana cara mengisinya? Di setiap bagian nanti di kanan atas akan selalu ada lengkapi. Klik saja. Tampilannya akan seperti ini. Nah, silahkan diisikan. Jadi di sini saya akan mensimulasikan ya cara pengisiannya. Yang pertama pada biodata diri.
nama sudah otomatis terisi, jabatan ini nanti diisi jabatannya. Ini di sini saya simulasikan sebagai guru kelas. Lalu jabatan fungsional ini silahkan diisi. Untuk yang PNS, untuk yang GTT bisa diisi strip saja. Gelar depan diisi strip kalau nggak ada, kalau ada ya diisi. Gelar belakang itu diisi. Seharusnya sekarang banyak yang isi. Kalau gelar belakang sepertinya hampir semuanya ada. Kebanyakan ada kalau lulusan baru. Kalau dulu seperti di RS itu gelarnya depan, itu sudah tahun lama. Nah, di sini instansi asal sudah ada isinya, alamat juga sudah ada isinya. Kita scroll ke bawah saja. Oh ya, sebelum kita scroll ke bawah, informasi ini yang ada di atas ini tidak ada kaitannya dengan linearitas Bapak Ibu terkait PPG, ya. Jadi sebenarnya ini hanya sekedar informasi. Yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah yang terdapat bintangnya di setiap kolom-kolomnya ini. Nanti di bawah ada. Kita scroll ke bawah. Nah, seperti ini instansi asal. Nah, seperti apakah bintang yang saya maksud itu seperti ini? Ada bintangnya. Nah, ini harus diisi. Kode pos instansi asal. Jadi ini sepertinya datanya ditarik dari Dapodik ya kalau saya nggak salah. Mata pelajaran yang diampu. Nah, ini baru berkaitan dengan linearitas yang nanti akan Bapak Ibu pilih ya. Lalu kita scroll ke bawah. Di sini ada informasi rekening. Ya, diisi saja sesuai dengan nama bank yang sudah Bapak Ibu miliki. Di sini saya contohkan Bank Jatim ya, atau BPD Jawa Timur. Nah, kalau Bapak Ibu cari Bank Jatim nanti nggak akan ketemu, karena itu nama resminya adalah BPD Jawa Timur. Nama cabangnya itu diisi saja. Nomor rekeningnya juga diisi sesuai dengan yang ada di buku rekening. Nama pemilik rekening juga disesuaikan saja seperti yang ada di nomor rekening. Lalu di sini ada kontak dan ada nomor HP atau WhatsApp. Saran saya ini diisi nomor telepon yang bisa dihubungi, telepon biasa atau seluler itu juga bisa dihubungi via WhatsApp ya. Lalu surel ini pastikan aktif. Jangan sampai mengisikan surel atau email yang sudah tidak aktif atau Bapak Ibu tidak bisa mengaksesnya. Jika memang berkenan menggunakan email pribadi yang biasanya itu diinputkan pada Dapodik ya, untuk akun Dapodik, pastikan Bapak Ibu bisa mengakses email itu, artinya bisa membuka email itu. Jika ada email masuk ke situ, Bapak Ibu bisa membukanya. Kalau tidak seperti itu, alternatif lain Bapak Ibu bisa menggunakan akun Belajar ID Bapak Ibu semuanya, seperti itu. Sudah terakhir nih ya, nggak bisa scroll lagi ke bawah. Lalu klik simpan untuk menyimpan. Oke, ada seperti ini, tutup saja. Lalu tampilannya silahkan dilihat seperti itu, dicek lagi, direview lagi sudah benar apa belum. Kalau belum benar ya dibetulkan, kalau sudah benar ya alhamdulillah. Untuk memastikan saja kita cek, kita scroll ke paling atas lagi. Nah, di sini sudah tercentang hijau ya,
Di sini berarti artinya kita sudah melengkapi biodata diri. Nah, sekarang selanjutnya kita ke linearitas S1 atau D4 dengan bidang studi PPG. Paling bawah di sini ada linearitas S1 atau D4 dengan bidang studi PPG. Kita klik saja yang sebelah sini. Nah, sudah tampil seperti ini. Lalu seperti biasa kita lengkapi. Oke. Langsung saja Bapak Ibu ketikkan universitas sesuai dengan ijazah Bapak Ibu. Lalu di sini ada pilihannya. Kalau nggak ada pilihannya, ketikkan saja tidak ditemukan. Lalu nanti akan muncul di bawahnya sini ya. Tapi kalau ditemukan, ya diketikkan sesuai apa namanya istilahnya, diketikkan sesuai nama universitasnya. Program studinya dipilih saja. Kalau program studinya tidak ada, sama bisa diklik tidak ditemukan ya. Kalau ada berarti ya harus diklik seperti ini. Tahun lulus diisi sesuai dengan ijazah. Semuanya harus sesuai dengan ijazah. Jenjang bidang studinya sesuai dengan surat edaran. Ya di sini SD. Nah, seperti ini saya sudah selesai mengisinya, lalu diklik simpan saja. Lalu tutup. Setelah itu kita scroll paling atas lagi, kita lihat hasilnya sudah centang hijau apa belum. Oke, di sini belum centang hijau ya, masih tanda seru. Ternyata kita diminta untuk melengkapi berkas ijazah ya, upload file. Oke, langsung saja kita unggah. Perhatikan di sini jenis file unggahan harus berformat PDF, ukurannya 20 KB sampai 1,5 MB. Seperti itu, langsung saja klik. Saya ulangi ya. Klik saja di area ini atau di tombol ini, sama saja. Setelah ini filenya sudah dipilih, lalu klik simpan. Oke, berkas sudah diunggah, klik tutup, lalu kita cek lagi ke atas. Oke, sebelum kita cek, perhatikan di sini ada berkas, bisa lihat berkas ya. Silakan diklik untuk memastikan file yang Bapak Ibu upload sudah betul. Nanti muncul tab baru di sini, perhatikan. Nah, seharusnya di sini nanti muncul file yang Bapak Ibu unggah. Jika sudah sesuai, sudah biarkan. Kalau belum sesuai atau mungkin Bapak Ibu salah, silakan diupload lagi. Caranya ya klik unggah sini ya. Oke. Sekarang kita lanjut cek ke paling atas lagi. Oke, di sini sudah centang hijau. Lalu selanjutnya kita akan memasukkan bidang studi PPG. Oke, kita scroll paling bawah lagi. Bidang studi PPG, diklik saja. Lalu klik lengkapi ya, seperti biasa. Di sini hanya ada satu bidang studinya. Ini seharusnya sama seperti yang Bapak Ibu entrikan di bagian sebelumnya. Kalau yang bagian sebelumnya belum diisi, ini nanti dia tidak akan mau diisi. Ini pengalaman saya ketika mengisi ya. Silahkan diklik saja. Karena pilihannya cuma satu, lalu klik simpan. Oke, setelah itu kita cek lagi ke halaman paling atas. Oke, di sini bidang studi sudah tercentang hijau. Kita kembali lagi ke yang terakhir, yaitu berkas pendukung. Oke, seperti ini bagiannya, tampilannya.
unggah berkas di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 berkas yang harus di-upload. Yang pertama adalah pindaian SK pengangkatan pertama. Di sini ada keterangannya berdasarkan Dapodik of TMT awal sebagai guru bla bla sampai seterusnya. Ini intinya adalah SK pengangkatan pertama Bapak Ibu sebagai guru. Kalau yang GTT itu ya dari kepala sekolah ya seharusnya. Tapi bagaimanapun itu juga Bapak Ibu silahkan minta petunjuk ke Dinas Pendidikan setempat apa dan bagaimana pemahaman seperti apa yang harus digunakan sebagai dasar untuk mengisi atau mengunggah berkas-berkas yang ada di sini. Contohnya kalau PNS itu apa berkas ini yang pertama, jika itu P3K berkasnya apa, jika P3K-nya masih 1 tahun itu nanti seperti apa, silakan minta petunjuk ke Dinas Pendidikan setempat. Karena biasanya setiap daerah itu kadang-kadang ada beberapa penyikapan atau kebijakan-kebijakan yang mungkin sedikit berbeda dengan daerah lain karena keadaan di daerah tersebut berbeda. Saya tidak bisa menjelaskan lebih lanjut lagi. Yang jelas silahkan minta petunjuk ke Dinas Pendidikan di tempat Bapak Ibu mengajar seperti itu. Saya di sini hanya menyampaikan tutorial teknis aplikasi atau teknis sistemnya seperti apa. Untuk kebijakan-kebijakannya dikembalikan ke Dinas Pendidikan setempat. Oke, langsung saja. Ini pindai SK pertama tadi sudah saya siapkan ya. Lalu SK pertama caranya sama seperti tadi, diklik daerah sini lalu SK pertama open. Oke, simpan. Seperti itu, sedang proses, upload, tutup. Oke, untuk yang sudah terupload nanti tulisannya lihat berkas ya. Bagaimana kalau salah upload? Oke, kalau salah upload atau filenya salah, ketika dilihat berkas ternyata filenya salah, bisa Bapak Ibu geser ke kanan sedikit. Di sini ada titik 3 berjejer secara vertikal. Diklik saja di sini ubah. Ya, nah ubah nanti akan ke sini, kita pilih lagi SK pertama. Lalu simpan seperti itu. Kita cek untuk memastikan Bapak Ibu harus istilahnya telaten mengecek hasil unggahannya supaya tidak salah. Oke, selanjutnya pindai SK pengangkatan kenaikan pangkat terakhir. Ini ada petunjuknya ya. Filenya silahkan disiapkan. Kita lihat lagi. Oke, sudah betul, kita tutup. Lalu geser agak ke bawah, unggah berkas untuk SK pembagian tugas mengajar. Ini 4 semester ya. Kita tunggu prosesnya. Semakin besar filenya, uploadnya semakin lama, semakin cepat koneksi internet Bapak Ibu, nanti semakin cepat juga prosesnya. Tutup, kita lihat lagi berkasnya sudah jelas apa belum, filenya benar apa salah, itu diperiksa baik-baik karena tanggung jawab sepenuhnya dari hasil unggahan ini adalah tanggung jawab pribadi atau tanggung jawab Bapak Ibu semuanya. Oke, di sini filenya sudah betul. Kita tutup.
Lalu yang terakhir fakta integritas. Lalu simpan. Kita lihat lagi sekali lagi. Oke, sudah betul, kita tutup. Oke, seperti itu cara mengupload berkas pendukungnya di bagian tengah. Oke, nah di sini sudah tercentang hijau semuanya. Baik, langkah selanjutnya adalah seperti yang saya sampaikan tadi. Ajukan berkas ini tombolnya akan menyala kalau di sini sudah centang hijau semuanya. Di sini ada pesan, pastikan Anda melengkapi semua persyaratan kelengkapan data agar dapat melakukan proses pengajuan berkas. Sekarang kalau sudah terupload semuanya, silahkan klik ajukan berkas. Tapi sebelum ajukan berkas, Bapak Ibu, pesan saya silahkan dicek lagi data isiannya berulang-ulang, nggak apa-apa untuk menghindari kesalahan ya. Dari mulai biodata diri sampai berkas pendukung semuanya diisi sudah benar. Linearitas ijazah Bapak Ibu, mapel yang Bapak Ibu ampu dengan bidang studi PPG yang Bapak Ibu ajukan itu pastikan sudah sesuai. Kalau sudah sesuai, klik ajukan berkas. Nah, setelah Bapak Ibu klik ajukan berkas, nanti akan diminta survei peminatan LPTK. LPTK itu penyelenggaranya ya, atau kampusnya lah istilahnya. Nah itu wajib diisi satu, yang satu ini wajib diisi, yang lainnya nggak wajib, tapi kalau Bapak Ibu ingin mengisi semuanya juga boleh. Ini hanya sebagai survei. Perlu diketahui survei ini bukan merupakan keputusan tempat LPTK Anda untuk mengikuti pelaksanaan PPG. Penempatan LPTK tempat pelaksanaan PPG sepenuhnya merupakan keputusan dari panitia penyelenggara PPG ya. Ini sekali lagi hanya merupakan survei dan tidak akan mempengaruhi Bapak Ibu nanti akan menempati LPTK mana ketika sudah lulus pretest seperti itu. Kita pilih satu saja. Saya pilih ini bidang studinya. Oke, ini sudah satu saja cukup. Lalu lanjut. Anda ingin mengirimkan biodata diri Anda sekarang, ya klik simpan saja. Oke, ajuan Anda sudah berhasil diajukan. Nah, bagaimana jika terlanjur mengajukan terus ternyata baru ingat, ternyata punya saya tadi filenya kurang jelas atau ada isinya kurang. Nah, sebelum ini diverifikasi, Bapak Ibu bisa klik di sini ini untuk membatalkan pengajuan. Klik di sini. Lalu Anda ingin membatalkan ajuan berkas, klik iya saja. Nah, ditutup. Nah, di sini sudah ajukan berkasnya sudah nyala lagi, berarti di bagian bawah ini bisa diedit lagi. Nah, kalau sudah yakin, sepenuhnya yakin, kita kembali ke atas dan klik ajukan berkas ini dan mengisi survei, konfirmasi, dan kita tinggal menunggu verifikasi dari LPMP seperti itu atau verifikasi dari penyelenggara atau panitia penyelenggara PPG. Oke. Sepertinya hanya itu tutorial yang bisa saya sampaikan. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan bisa sampaikan di kolom komentar lah, kita diskusi bareng-bareng di situ. Jika ada yang kurang jelas juga bisa silakan ditanyakan di situ, kita diskusikan bareng-bareng juga. Ataupun mungkin ada beberapa request seputar pendidikan ya, ataupun seputar BOS ataupun seputar Excel yang khususnya konten-konten yang ada di channel saya, bisa di request juga di bawah di kolom komentar. Nanti insya Allah akan saya tanggapi dan akan saya buatkan video yang baru jika itu memang diperlukan. Dan semoga video kali ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri tutorial hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.